sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Selidiki hatiku, apa ku mengasihimu, ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Lagu cintaku, lagu cinta untuk-Mu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita kembali boleh berada dalam rumah Tuhan. Kita akan beribadah, kita akan bersuka cita, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan belajarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur dan kita mau sembah Dia. Kita mau menikmati kasih setia Tuhan. Dan kita mau sembah Dia atas segala kebaikannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami mau merasakan kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami mau duduk di hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
selama-lamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik dalam hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu untuk selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas Tuhan selain dengan ucapan syukur kami kepada Engkau. Jemaat, mari saya undang bangkit berdiri, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih setia dan kebaikan-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih
kepadamu atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan, untuk kesehatan, untuk pemeliharaan, untuk semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini kami boleh berada di rumah-Mu untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau persembahkan ibadah hari ini Tuhan, biarlah boleh berkenan dan kami bersuka cita dalam nama-Mu. Kami persembahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Saya senang sekali boleh berada kembali melihat wajah-wajah sukacita saudara. Mazmur 100 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari datang ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka racalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka racalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kita mau puji Dia karena Dia Allah yang baik, sangat baik. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu
kembali. Saudara merasa bahwa Tuhan itu baik? Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani dalam firman Tuhan oleh Ibu Yanti. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Teguh dan Ibu Yanti di ibadah GKN pada hari ini. Pak Teguh dan Bu Yanti ini adalah gembala di GKN Agape di Kadisoka. Nanti biar beliau memperkenalkan sendiri ya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah merasakan bahwa Allah itu penuh kasih setia dalam kehidupan kita, kita juga mau belajar untuk kita setia kepada Dia. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami Bapa. Biarlah hati kami boleh bersungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk setia Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
mengasihi. Engkau sungguh mengasihi kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk ada di rumah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kami juga rindu mendengar firman-Mu. Mari urapi setiap hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya apa yang kami dengar pada siang hari ini menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan kami, bahkan memperbarui kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, biarlah hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman ini sepenuhnya. Haleluya, amin. Ya, shalom. Ada semangat, ada sukacita Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan. Wah, senang sekali. Sepertinya ini kali pertama ini Bapak dan Ibu, Bapak Pendeta Sunarno, setelah saya tidak menjadi mahasiswa. Dulu saya adalah mahasiswanya Bapak Pendeta Sunarno. Dan hari ini wah agak grogi juga ini harus berkhotbah di depan dosen saya dulu. Tetapi apapun itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, pada hari ini ya perkenalkan saya Ibu Yanti, ini nama bekennya. Kalau ditulis di situ Ibu Sabto Sunaryanti ya. Kalau di STTNI nyari Ibu Sabto gitu kayaknya agak banyak yang enggak kenal itu. Jadi bahkan mahasiswa saya sendiri juga mungkin wah ini siapa ini Bu Sabto gitu. Tapi kalau Bu Yanti mungkin lebih familiar. Nah, hari ini tema yang diberikan adalah ya saya kira ini tema kesetiaan dalam bulan ini ya Bu Feby dan Bu Yuli ya. Memang sungguh luar biasa kalau kita ingat di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 di sana juga dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi siapakah orang yang setia, yang dapat menemukan orang yang setia? Itu menjadi pertanyaan di dalam hikmat Amsal itu. Nah, sehingga pada saat ini saya rindu bahwa kita akan sama-sama belajar tentang kesetiaan itu dari satu pribadi yang sangat terkenal ya, pribadi seorang wanita yaitu Ruth gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita membuka di dalam kitab Ruth pasal 1 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya sampai ayat yang ke-17. Jadi kitab Ruth pasal 1 ayat 16 sampai 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya dari subtema kesetiaan Ruth ini saya mengambil bahwa kunci memperoleh kepercayaan besar dari Allah itu adalah kesetiaan. Nah, pada pagi hari ini kesetiaan kita akan belajar dari pribadi Ruth. Nah, kira-kira si Ruth ini dapat kepercayaan besar apa sih gitu? Dengan kesetiaannya dia gitu kan gitu. Kita tahu kalau Bapak Ibu nanti buka di rumah ya di dalam Injil Matius, Ruth adalah salah satu ya leluhur dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena ya saya ingin sedikit melihat dari latar belakang kehidupan Ruth ini. Dia bukan orang Israel, dia adalah orang Moab. Ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari kitab Ruth ini, jadi nanti Bapak Ibu saya mungkin agak lompat-lompat dikit mengambil beberapa ayat di dalam kitab Ruth ini ya. Karena memang ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ketika kita belajar dari pribadi Ruth ini.
Dalam kitab Rut ini kita akan melihat bagaimana ada kesedihan, ya ini bagaikan kita melihat mungkin drama gitu ya. Ya kalau di drama-drama Indonesia itu kan seperti itu. Kadang ada kesedihan, kemudian tapi ada kerja keras, kemudian ada kepercayaan dan endingnya ada kemenangan yang luar biasa. Nah, Rut ini adalah seorang wanita kafir. Dia orang Moab. Tetapi dia adalah salah satu nenek buyut, jadi leluhur dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah itu sesuatu yang bukan luar biasa? Luar biasa sekali. Moab itu termasuk salah satu musuhnya Israel. Nah, ketika di dalam peristiwa di kitab Rut ini sebenarnya ini terjadi di masa hakim-hakim, ya. Di kitab sebelum Rut ini kan ada kitab hakim-hakim. Nah, suasananya, situasi bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang kembali jatuh bangun dalam dosa. Setelah kalau kita, saya sedikit mengajak untuk ke belakang sebentar, melihat review sejarahnya. Ketika mereka berhasil masuk dari tanah perjanjian di dalam kitab Yosua, kemudian mereka janji setia Tuhan, wah ini luar biasa, pokoknya kasih mula-mulanya itu luar biasa gitu ya. Tetapi kemudian janji setia itu ternyata di kitab hakim-hakim dikhianati gitu. Karena makanya terjadi siklus yang selalu berulang-ulang di dalam kitab hakim-hakim. Ketika mereka hidupnya tenang, tidak diserang oleh musuh, mereka terlena. Nah, ketika mereka terlena, akhirnya mereka diserang oleh musuh, ya. Kemudian Tuhan mengangkat hakim untuk menolong. Mengangkat hakim-hakim untuk menolong memimpin mereka menghadapi musuh juga dalam memerintah karena belum ada raja. Nah, ketika mereka ada hakim-hakim, mereka menang menghadapi musuh. Ketika menang terlena, dosa lagi, menyembah berhala lagi. Ketika itu diserang musuh lagi. Ketika diserang musuh teriak-teriak sama Tuhan lagi. Ketika teriak-teriak dikirim hakim lagi dan seterusnya seperti itu yang terjadi di kitab hakim-hakim. Dan itu di kitab Rut itu suasananya masih seperti itu sehingga di keluarga ini, jadi secara singkat cerita keluarga ya Naomi ini ya, ini Naomi ini adalah mertuanya Rut itu hijrah karena situasi Israel pada saat itu seperti itu. Hijrah ke Moab. Gitu. Untuk mencari harapan yang baru karena di tanah Israel ya seperti itu terjadi kesulitan-kesulitan, kelaparan, kekeringan dan lain-lain. Akibat apa? Ya dosa dan sebagainya yang dilakukan oleh bangsa Israel akibat ketidaksetiaan Israel terhadap janji setianya kepada Allah. Nah, kita melihat bahwa Rut ini dia dikisahkan ini ikut jadi keluarga Naomi, keluarga Elimelek itu pindah ke Moab untuk mencari secercah harapan baru. Ketika di Israel terjadi kesulitan-kesulitan yang kayaknya nggak ada harapan lagi deh. Pindah sama anak-anaknya. Dan anak-anaknya akhirnya melakukan kawin campur ya di situ, menikah dengan orang-orang Moab, yaitu salah satunya Rut ini. Jadi ada Orpa, ada Rut. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di situ sampai anak-anak laki-lakinya namanya Mahlon dan Kilyon, ini sebenarnya bukan nama Yahudi ini adalah nama Moab. Di situ kita melihat bahwa terjadi pergeseran rohani yang luar biasa. Jadi bangsa Israel, ya. Sampai ketika pindah anaknya Elimelek ini sudah menggunakan nama familiar di Moab, gitu. Padahal orang Moab itu menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Nah, kita akan melihat di sini bahwa ya karena waktu terbatas mungkin nanti bisa melihat latar belakang sejarah sendiri ya di rumah gitu ya. Tetapi kita akan fokus pada pribadi Rut ini. Kita melihat bagaimana cara Rut ya menjalani hidup ini luar biasa. Dia menunjukkan ciri orang yang setia, yang tahan banting, tahan uji. Jadi kalau kita bandingkan dengan mertuanya si Naomi ya, Naomi datang pindah dari Israel ke Moab merasa bahwa wah ini ada harapan baru nih di Moab gitu. Tetapi beda dengan si Rut ini karena di dalam kisahnya dari pasal 1 ayat 1, jadi pasal 1 keseluruhan itu dikisahkan singkat cerita Mahlon dan Kilyon, jadi suaminya si Rut dan suaminya si Orpa, jadi menantunya anak-anaknya Elimelek ini meninggal. Sehingga yang tersisa, bahkan Elimelek juga meninggal. Jadi yang tersisa keluarga ini tuh hanya wanita semua. Naomi, Orpa, dan Rut.
Nah, sehingga pada saat itu terdengar oleh Naomi bahwa di tanah Israel sudah ada pemulihan, mulai ada pemulihan, sehingga dia merasa bahwa oh ini saatnya untuk kembali ke tanah leluhur. Nah, sehingga si kedua menantunya ini, Naomi berpikir, oh saya tak kembali dan kalian tetap di sini saja. Sehingga ayat yang tadi kita baca itu, kita lihat bagaimana reaksi Rut ketika dia tetap disuruh tinggal di Moab aja. Udah kamu kembali aja, tetap sama orang tuamu, biar saya sendiri ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang secara ya kasat mata dan dilihat dari sudut manapun lah, kalau melihat misalnya ini Rut ikut kembali ke Israel, apa yang diharapkan dari Naomi ini? Naomi ketika pindahan itu sudah nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, karena hijrah itu pindahan, nggak punya siapa-siapa lagi. Artinya itu barang-barang yang nggak ada, pokoknya sudah habis-habisan lah gitu. Nah, ketika kembali lagi ke Israel, sudah ini mertuanya sudah tua, tidak punya apa-apa. Sedangkan di sisi lain si Rut ini masih muda, ya kan? Nggak ada harapan sebenarnya kalau mau ikut Naomi ini gitu. Sehingga Naomi pun tahu itu apa yang bisa saya berikan. Bahkan menurut tradisi Yahudi itu kan biasa kalau misalnya meninggal suaminya bisa turun ranjang gitu ya. Sampai Naomi bilang di bagian di ayat di pasal 1 ini, tidak mungkin saya melahirkan lagi anak laki-laki. Kalaupun melahirkan, ya nggak mungkin bisa menikah sama kamu kan, dari sisi usia dan sebagainya gitu ya. Sehingga dengan alasan-alasan itu Naomi, udah kamu tetap tinggal di sini. Tetapi jawaban Rut yang tadi kita baca, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini luar biasa sekali. Kita akan melihat bagaimana sih ciri kesetiaan. Jadi kesetiaan yang dimiliki oleh Rut itu seperti apa, sehingga dia pada akhirnya nanti diberi kepercayaan tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Karena melalui dialah Tuhan kita Yesus Kristus ya lahir dari keturunan dari Rut ini. Mari kita lihat yang pertama. Kita melihat pribadi Rut ini. Yang pertama, dia adalah orang yang setia mendengar, setia belajar, dan setia melakukan. Jadi tidak, kalau mendengar itu mudah ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi belajar, terus apalagi melakukan, wah itu tidak semua mudah untuk melakukannya gitu. Tetapi kita melihat Rut melakukan itu. Itu kita bisa lihat salah satu kenapa saya bilang bahwa Rut adalah orang yang setia mendengar, belajar, dan melakukan. Ada contoh-contohnya di dalam pasal 2 ayat 22 sampai 23, kemudian pasal 3 ayat 5 sampai 6. Di sana bagaimana Rut itu mau dengan taat dengar-dengaran. Pokoknya manut banget. Nanti kalau Bapak Ibu baca sendiri ya di rumah secara full semua pasal di dalam kitab Rut ini, bagaimana dia itu begitu nurut banget sama mertuanya ini. Nah, dari hal ini kita bisa belajar dari Rut ini bahwa totalitas ya secara radikal pengabdian Rut ini yang notabene bukan orang Israel tetapi dia orang Moab, tetapi totalitas pengabdiannya kepada Allah Israel luar biasa. Itu terlihat tadi di sana dikatakan bahwa bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Jadi selama dia menjadi menantunya Naomi, dia mengenal Allah Israel. Ya, sehingga dia dapat dengan radikal, dengan yakin bahwa Allahmu lah Allahku. Kalau kita perhatikan seperti yang tadi saya sampaikan, enggak apa yang bisa diharapkan dari Naomi, ikut Naomi kembali ke Israel itu, enggak ada. Tetapi Rut melihat dia sudah mengenal Allah Israel yang luar biasa, yang dia kenal melalui keluarga Elimelek ini ya. Jadi dia merasa bahwa identitasnya dia sudah baru, dia sudah mengenal Allah yang benar.
sehingga dia berani, jangan desak aku. Ya, intinya itu, bahkan yang indah itu di ayat 17 tadi, yang bagian terakhir, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dia setia kepada Allah Israel, dia setia taat kepada firman-Nya, dan dia tahu dia punya tanggung jawab menjaga mertuanya. Apapun yang terjadi situasinya, dia tetap ikut. Nah, Rut ini menghidupi firman, jadi sekalipun secara iman ya pengenalan kepada Allah mungkin tidak seperti Naomi yang dari kecil mengenal Allah Israel gitu. Tetapi imannya yang masih muda ini, ya kita lihat salah satu contohnya kenapa dia saya identifikasikan di sini sebagai orang yang menghidupi firman. Perhatikan di dalam pasal 2 ayat 2 sampai 3. Ya, di sana dikatakan ya ketika itu dia mulai bertemu dengan Boaz itu ya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bagian ayat 2 ini adalah bagian yang tercatat memang menjadi aturan atau hukum di bangsa Israel untuk orang Yahudi. Bahwa ketika mereka panen itu enggak boleh sampai bersih Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah mengatur itu di dalam Imamat pasal 19, 9 sampai 10, nanti bisa dibaca sendiri juga. Di sana Tuhan sudah memperingatkan, mengatur. Jadi kalau panen itu jangan resik-resik banget. Sisain nanti siapa tahu gitu ya. Apa ya dalam bahasa Jawa itu ada kok di sawah-sawah itu di desa, termasuk di desanya Pak Teguh itu di Sragen. Kalau pada panen padi itu ada yang namanya apa itu? Ngasak. Jadi itu sebenarnya sudah dipanenin tapi mbok menawa ada yang butir-butir yang terjatuh-jatuh itu masih bisa dikumpulin lumayan cuma dapat satu apa ya kaleng gitu. Itu bagi orang-orang yang kurang mampu itu sangat penting, sangat bermanfaat sekali gitu. Nah, Allah Israel sudah memikirkan hal itu. Dan Rut tahu persis aturan itu. Sehingga ketika dia sudah datang ke Israel sama sama Naomi mertuanya, kan si Naomi enggak punya apa-apa lagi. Dia punya tanggung jawab bagaimana bisa menjaga kelangsungan hidup mereka gitu, berdua ini. Dua ini kan janda semua gitu ya. Sehingga Rut sebagai menantu dia bekerja mencari bulir-bulir itu. Dan dia tidak ujuk-ujuk itu karena dia tahu hukumnya di situ gitu. Nah, ini salah satu hal contoh bagaimana Rut tahu persis, berarti ketika dia hidup bersama dengan keluarga Elimelek, mertuanya ini, dia sungguh-sungguh belajar firman, belajar aturan ya, hukum Allah Israel yang diyakini oleh keluarga Elimelek ini. Nah, sehingga dari poin pertama ini yang menjadi aplikasi kita, mari kita membangun kualitas kesetiaan kita kepada Allah dengan menghidupi firman-Nya. Kalau bicara tentang kesetiaan itu pasti mudah, aku mau setia, tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan pada ujian kesetiaan? Seperti Rut ini, ketika sepertinya tidak ada harapan, sebenarnya enggak ada harapan memang. Tetapi dia kenal Allah Israel, dia tahu ketika dia mengikuti, tetap setia ngikutin mertuanya. Dia tahu Allah Israel Allah yang seperti apa. Sanggup memulihkan, sanggup memperbarui kehidupannya. Fokusnya Rut setia kepada Allah. Jika kualitas kesetiaan kita kepada Allah sudah terbangun dengan baik, setia terhadap ya dalam kehidupan konteks keluarga, pasangan, suami, istri bisa setia. Ketika kesetiaan dengan Allah sudah terbangun, otomatis itu. Terus kesetiaan terhadap apa? Ya banyak sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehari-hari kita diperhadapkan pada realita hidup. Setia ketika kita diberi tanggung jawab dari hal yang kecil sampai yang ya Tuhan tahu persis ya.
Seperti Rut inilah, mari kita belajar setia, mulai dengan mendengar dia, tahu dia mendengar firman yang diyakini oleh keluarga Elimelek. Kemudian dia belajar dan kemudian dia melakukan. Pertanyaan refleksi untuk saya dan kita semua adalah, sudahkah Allah menjadi pusat pengabdian hidup kita sepenuhnya? Karena ketika kita sudah menjadikan dia pusat pengabdian kita, itu adalah bukti kesetiaan kita kepada Allah. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang dari pribadi Rut yang dapat kita pelajari adalah Rut rela bayar harga. Di dalam pasal 2 ayat 10 sampai 12. Ini kita melihat di pasal 2 ya, ini ketika dia bertemu dengan Boas. Boas saja, sebenarnya kan tadinya nggak kenal ini. Dia adalah salah seorang penebus nanti. Penebus dalam arti ini menjadi hukum tradisi di Yahudi. Jadi ini masih kerabatnya Naomi sebenarnya, kerabat jauh. Tetapi sebenarnya ada penebus lain. Jadi ini yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kehidupan Naomi sebenarnya gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau secara teologis kitab Rut ini tema umumnya adalah tema kasih yang menebus. Karena di sanalah nanti Rut ya, karena Boas menebus inilah Rut akhirnya mendapat identitas dan dia mendapat perlindungan sepenuhnya. Dan kita lihat endingnya nanti kan Rut menikah dengan Boas, dan melalui kehidupan Boas dan Rut pernikahan ini nanti lahir Obed, kakeknya Daud ya. Nah, kita lihat dulu Rut rela bayar harga. Saya melihatnya itu ketika Boas sendiri yang mengatakan ini di pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12. Ya, ketika itu ya, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Ya, si Rut ini tahu diri, aku ini orang Moab gitu ya, kira-kira itu gitu. Tapi Boas memperhatikan. Kemudian ayat 11, Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Rut rela bayar harga, meninggalkan identitas kebangsaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya. Dia tinggalkan itu semuanya demi mengikuti Naomi, yang dimana dia tahu bahwa di Israel, di tempat tinggal Naomi inilah ada Allah yang sudah dia kenal ya. Jadi Rut meninggalkan, jadi rela meninggalkan zona nyaman kehidupannya di tengah-tengah keluarganya. Pasti dia adalah salah satu anak yang sangat ya dikasih orang tuanya gitu. Tetapi dia tinggalkan itu semua. Bahkan dia berani mengambil resiko itu. Karena Moab ini musuhnya Israel, Bapak Ibu. Ini kalau dia datang itu, wah ini ya orang asing ini, wah itu beresiko sekali untuk Rut sebenarnya. Dia bisa saja sesuatu terjadi, hal yang buruk terhadap Rut, tetapi dia nggak pedulikan itu. Dia sudah mengenal Allah di tengah-tengah melalui keluarga Elimelek gitu. Dan dia yakini dan dia percaya bahwa ada pengharapan gitu. Ketika dia tetap setia mengikuti Naomi dan dia mengenal Allah. Nah, Rut dari hal ini juga rela bayar harga. Dia tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri. Dalam konteks ini dia justru mikir mertuanya ini, si Naomi ini gitu. Jadi dia nggak peduli dengan dirinya, entah nanti di Israel atau di Bethlehem itu, ya itu karena di Bethlehem ya, di Bethlehem nanti dia mau entah mungkin diincar, mau dibunuh karena dia orang Moab atau seperti apa kehidupannya, dia nggak peduli. Yang dia pikirkan dia adalah satu, pada saat itu dia punya tanggung jawab untuk menjaga mertuanya. Jadi dia memberikan kehidupan baru yang Naomi tadinya nggak ada pengharapan, jadi memiliki pengharapan. Di sisi yang lain dia sebenarnya secara kasat mata, secara fisik dia sendiri rela untuk kehilangan harapan secara
fisik gitu ya, untuk sudut pandang dunia. Jadi dia mengikuti Naomi, bertemu dengan kerabatnya, tapi dia sendiri meninggalkan kerabatnya, rela mungkin akhirnya dikucilkan lah ini, karena kan memang musuhan sebenarnya Moab sama ini. Jadi ini sudah di sana berarti sudah kayak lepas, udah putus hubungan ini, tapi dia nggak pedulikan itu. Itu yang dilakukan oleh Rut. Kesetiaannya dia sampai dia rela bayar harga yang mahal sekali, rela berkorban. Nah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan kita apakah sudah sampai membuat kita membayar harga dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Mungkin masih ada zona-zona nyaman kita yang belum sepenuhnya kita tinggalkan demi mengikuti Tuhan kita. Ya, sekarang tantangannya banyak sekali. Kalau dulu kan harus keluar rumah, sekarang enggak. Misalnya dalam ibadah ini saja ya, dalam masa-masa pandemi yang agak berat kemarin, kalau sekarang ya puji Tuhan sudah berangsur-angsur membaiklah gitu situasinya. Kan akhirnya semuanya online gitu, tapi ternyata ini fenomenanya karena sudah terlanjur online itu, ketika banyak gereja mulai membuka untuk bisa datang ke gereja, banyak juga yang masih masih ogah-ogahan gitu. Nah, kesetiaan kita teruji ya, itu tidak masalah karena ini sekarang ada teknologi yang memungkinkan kita untuk itu. Tetapi kesetiaan kita, karena kalau ketika kita pakai gadget dan sebagainya untuk online itu kan ya godaannya banyak juga. Kadang ada yang numpang lewat. Ada yang numpang lewat di situ, nanti terganggu konsentrasinya. Nah, justru kesetiaan kita teruji, kualitas kita itu teruji ketika pada saat hanya kita dan Tuhan yang tahu itu. Kita bisa berdalih di hadapan manusia tetapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis itu. Bagaimana ketika kita bilang bahwa Tuhan aku mau setia. Nah ini menjadi pertanyaan refleksi kita juga. Adakah zona nyaman kita yang sampai hari ini masih berat, yang masih belum sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan ya, untuk kita ambil komitmen hidup setia. Dan pengorbanan apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan sebagai bentuk kesetiaan kita. Pengorbanan waktu itu juga berat loh Bapak Ibu ya. Apakah kita sudah setia dengan waktu-waktu kita untuk Tuhan, membangun hubungan ya, bahkan dalam komunitas kehidupan bergereja, apakah kita sudah setia ketika kita ikut ambil bagian dalam pelayanan ya, untuk yang melayani Tuhan. Nah dalam konteks, dalam keluarga-keluarga, bagaimana kesetiaan kita? Karena wujud kesetiaan kita kepada Allah itu akan terlihat bagaimana kita bisa setia juga kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya misalnya pasangan kita. Ya. Bagaimana mungkin, makanya di dalam bagian lain firman Tuhan, bagaimana mungkin bisa mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamamu, kan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang kedua dari pribadi Rut. Kesetiaannya itu membuat dia sampai rela bayar harga yang mahal sekali. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah, jadi 3 poin saja. Ini kayaknya ini karena dulu dosen homiletiknya itu selalu pakai poin-poin ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat Bapak Bob McCroskey, wah ini pakai poin minimal 3. Nah ini akibat dari pembelajaran itu ya. 3 poin. Ya, poin yang ketiga adalah bahwa Rut konsisten dengan keputusannya. Dia setia, konsisten ketika dia mengatakan di ayat yang 16-17 lagi, jangan desak aku. Dia tetap hidup itu sampai akhir, sampai ketika Boas ya, yang menebus dia itu, ya, menebus dari bukan menebus yang dalam arti tataran seperti ketika Kristus menebus kita, bukan, tetapi
Karena harus ada penebus. Siapa nih yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga ini nih? Nah itu sampai dirapatkan di gerbang itu. Itu tradisi Yahudi. Sebenarnya ada orang pertama yang diprioritaskan, tetapi orang yang pertama itu tidak sanggup. Akhirnya turunlah ke orang yang kedua, yaitu Boas ini. Gitu. Nah dia ketika Boas sudah mulai mendekati Rut, sebenarnya kan Rut itu sudah mulai ada secerca harapan gitu. Artinya wah, dia sudah mulai kehidupannya mulai agak lumayan ini mulai tertata gitu ya. Wah ini sudah ada orang nih yang siap melindungi dia. Ya, bahkan digambarkan di dalam kitab Rut ini, Boas ini bagaikan kepak sayapnya Rut. Jadi Rut itu berlindung di sayapnya si Boas ini. Gitu. Jadi sudah punya pelindung. Tetapi sekalipun seperti itu dia tetap setia sampai akhir bertanggung jawab terhadap mertuanya ini, Naomi. Nah, komitmen untuk setia ini penting karena kadangkala kalau kita di awal-awal mengasihi Tuhan untuk setia itu kan wah semangatnya 45 gitu, menyala-nyala gitu. Nah, dalam bahasa Jawa itu ada istilah obor blarak. Jadi Pak Narno, obor blarak itu tuh janur itu loh Bapak Ibu. Daun kelapa yang kering itu kan kalau dibakar itu kan apinya langsung wus gitu. Tapi begitu api ya wus mati juga gitu. Nah kesetiaan kita, komitmen kita itu jangan seperti obor blarak itu. Hanya di awal ya, seperti janur yang kering yang dibakar habis itu terus habis kalau jadi udah mati apinya gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus terus menjaga komitmen untuk setia dari awal sampai akhir. Nah, dalam perjalanan kehidupannya, Rut ini diawali dengan yang kesedihan yang luar biasa gitu, sampai akhirnya dia mengalami kemenangan. Ya, dia mendapatkan kepercayaan di pasal yang terakhir di dalam kitab Rut itu. Ya, di sana dikatakan bahwa khususnya di ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Nah, jadi maksudnya anaknya si Rut, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya. Jadi Rut ya, hasil dari kesetiaannya dia membuahkan hasil yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng lagi gitu. Hasilnya tuh enggak tanggung-tanggung. Dia menjadi nenek buyut dari Yesus juru selamat kita. Orang Moab, musuhnya Israel, sebenarnya enggak masuk kriteria kalau secara sudut pandang dunia. Harusnya yang menjadi nenek buyutnya Yesus Tuhan kita itu kan yang dari keluarga yang baik-baik dan sebagainya, tapi Allah cara bekerjanya enggak seperti itu. Ya. Allah melihat konsistensi dan komitmen Rut untuk setia. Dia menjaga kualitas kasih mula-mulanya di hadapan Allah Israel dan di hadapan Naomi, mertuanya. Nah, menjadi penerapan buat saya dan kita semua adalah seberapa sering kita melanggar janji setia kita kepada Tuhan, melanggar komitmen kita sendiri untuk setia di hadapan Tuhan. Ya, jangan sembarangan untuk berjanji ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa janji kepada manusia kadang-kala kita nanti lama-lama ya lupa yang kita janji ini paling mengampuni dan sebagainya, ya pasti lupa. Jadi kita enak aja sering melanggar janji. Tapi jangan sekali-kali kita sembarangan berjanji kepada Tuhan. Karena jika kita tidak menepati janji ya, sebenarnya terhadap manusia pun kita enggak boleh melanggar janji kita. Karena kita akan disebut sebagai pendusta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsistensi Rut terhadap keputusannya ketika dia mengatakan Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku, dipegang sampai akhir dan dibuktikan dalam kehidupannya. Sehingga Allah memandang dia layak menjadi salah satu leluhur Tuhan kita, Yesus Kristus.
Dari kesetiaannya, dari hal-hal yang kecil, perkara besar, tanggung jawab besar, kepercayaan dari Tuhan diberikan kepada Rut. Inilah 3 hal yang bisa kita pelajari dari pribadi Rut tentang kesetiaannya pada siang hari ini. Dan sebagai penutup, ya, saya ingin menyatakan bahwa tingginya kualitas kesetiaan kita kepada Allah tidak hanya untuk kita saja hasilnya, tetapi akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti kesetiaan Rut kepada Allah yang melenyapkan kepahitan hidup Naomi. Dan dia menjadi berkat bagi tidak saja bangsa Israel, tetapi melalui dia juru selamat lahir. Yang kedua, jika kita ingin dipercaya kepada perkara-perkara yang besar oleh Allah, mulailah dengan kesetiaan kita terhadap perkara-perkara yang kecil. Matius 25:21 di sana sangat jelas disampaikan. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Dan akhirnya kesetiaan bukan hanya untuk dijanjikan, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Maka setialah sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, pada siang hari ini saya rindu untuk menutup firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang menjadi komitmen kita untuk setia sampai akhir. Saya mengundang pemusik untuk bisa maju ke depan. Ada satu pujian yang sangat memberkati kita dan bisa menolong kita untuk kembali memperbarui komitmen kita di hadapan Allah. Seperti wanita yang datang mengurapi. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita ulangi dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, belajar dari satu pribadi, kesetiaan Ruth yang begitu luar biasa. Dia rela membayar harga demi satu kesetiaan kepada Allah dan keluarganya. Tuhan, pada siang hari ini kami mau mengambil komitmen untuk memperbaharui kesetiaan kami kepadamu, Allah yang sudah sungguh mengasihi kami di segala musim kehidupan kami. Pada saat kami berjalan di lembah kekelaman, ataupun ketika kami berjalan di atas gunung-gunung batu yang terjal, Engkau tetap setia ada di sana. Bagaimana mungkin kami berlaku tidak setia ketika kami melihat betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini ajar kami kembali memperbarui kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu terus berkarya, berbicara dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi. Biarlah firman ini terus mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang begitu setia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan segala kehidupan kami mau pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Yanti. Mari saatnya kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan untuk yang bertugas mempersiapkan diri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau Bapa yang setia, bahkan ketika kami tidak setia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami benih ilahi di dalam kami. Sehingga kami boleh bertumbuh setiap hari, bertumbuh ke arah Kristus. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang setia oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan. Saat ini kami juga menyampaikan persembahan kami, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, semua persembahan ini kami berikan kepadamu dengan hati yang tulus, yang ikhlas, yang rela, bukan karena terpaksa. Dan biarlah Engkau memakainya menjadi kemuliaan-Mu sendiri. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberi, dan juga Engkau juga memberkati yang belum memberi. Engkau memberikan kemampuan kepada kami semua untuk dapat memberi dengan sukacita karena Engkau menyukai persembahan yang demikian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Ibu Yanti dalam ibadah pada hari ini. Tadi seperti dibilang ya, saya dulu juga nggak tahu kalau nama aslinya itu Sabto Sunaryo. Dulu lihat di daftar nama dosen, ini siapa tadi? Ternyata depannya Sabto ya, lebih dikenal dengan Ibu Yanti. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang pengen tahu tentang Sekolah Tinggi Teologi Nasaren Indonesia, jadi ini gereja kita itu punya sekolah teologi ya, namanya STTNI. Nanti bisa, kalau pengen tahu bisa nanya-nanya sama Pak Teguh dan Ibu Yanti. Mereka berdua ini di kampus juga adalah wakil ketua bidang 2 dan bidang 3. Jadi bidang administrasi dan bidang 3 itu kemahasiswaan dan alumni. Jadi kalau pengen tanya-tanya sekolah STTNI bagaimana gini-gini, ini pendaftaran masih buka ya Bu ya. Jadi kalau ada yang tertarik pengen tahu bisa langsung berhubungan dengan beliau. Terima kasih sekali lagi Pak Teguh, Bu Yanti sudah berkenan hadir di GKNSO pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, yang informasi yang tersedia, segala informasi ada di warta Bapak Ibu Saudara mengenai pelayanan yang tersedia untuk website, untuk renungan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di warta Bapak Ibu Saudara. Jika ada yang tertarik untuk bergabung dengan pelayanan, silahkan menghubungi nomor sekretariat yang tertera di warta Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita bangkit berdiri dan saya serahkan untuk Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Yanti, Pak Teguh yang sudah melayani. Saya merasa sangat diberkati. Saya percaya bahwa saudara semua juga diberkati tentang kesetiaan. Ini modal yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai hamba. Karena Alkitab juga mengatakan, masuklah kebahagiaan Tuhan, wahai hambaku yang setia. Ibadah telah usai. Penerapan kesetiaan baru akan dimulai. Biarlah ini berlanjut sampai kepada kesudahan. Saudara pulanglah dengan damai. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia anugerah yang besar dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan yang menjadi gembala yang baik bagi hidup saudara. Yesus setia. Tetap menepati janjinya sebagai gembala agung yang memelihara domba-dombanya sampai kepada akhir zaman. Terimalah ini dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan
menyertai saudara hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Pak Teguh, Bu Yanti, Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara, keluarga. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati bersyukur